Jadi ini menjembatani antara aswaja yang menganggap sufi itu halu. Loh, aswaja kok bilang sufi halu? Gak sah aswajanya. Kan aswaja salah satu pilarnya bertasawuf Ghazali. Dan Imam Ghazali buka celah bab ini dengan kaidah yang sangat kuat sekali. Ya. Jadi saya agak prihatin dengan orang-orang yang sok-sok ingin mempurifikasi Islam dari halu, membersihkan agama ini dari halu, ternyata dia membabat habis bab yang disebut bab mukasyafah, musyahadah, yang merupakan puncak dari pencapaian seorang muslim, yaitu al-ihsan. Ya. Dia nggak percaya kalau ada orang nyampe. Gitu. Terus sebenarnya dia menolak, tapi udahlah ini ilmu tinggi nggak usah dibahas gitu. Ini mah rumit, hikam mah rumit, ihya mah rumit, nggak usah dikaji. Tasawuf itu bukan makanan awam. Kalimat apatis yang kemudian berujung kepada inkar. Usah ngaji-ngaji tasawuf, ente benerin aja sholat ente. Ya, benerin sholat itu pakai, ya enggak? Kalau fikih hanya mengkaji sampai rukun 13 atau di beberapa kitab sampai 18 rukun. Tapi tidak ada di situ bab kolbu. Itu nggak ada. Maka bukan main-main Imam Ghazali nulis kitab dunia. Dan ini ditulis beliau setelah beliau tobat ya. Karena sebelumnya Imam Ghazali juga ilmu itu mah ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu fikih. Di luar tuh bukan. Kalau ngaji tasawuf terus mursyidnya nggak boleh ngajar kitab tasawuf, itu kan aneh. Ya, muncul image-image itu di kalangan orang-orang yang katanya ahli ilmu. Nah, ini yang ditegur oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali, saudara-saudariku karena Allah, beliau hidup di abad ke-5, ya, lalu wafat di awal abad ke-6, yaitu 505. Bertemu dengan Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ya. Saya di Madura itu pernah ditegur orang. Saya nyebut satu kitab Ghiyathul Ummah. Juwaini ada dua. Ketika saya sebut Juwaini, ya maksudnya idza utliqal Juwaini fahuwa Abul Ma'ali. Bukan bapaknya Abu Muhammad. Tapi ya orang sih. Ya, tapi kita ya, nggak apa-apa, kan dia emang pengen dipuji dan puji dia. Ya. Tapi ketika dia menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW dalam masalah taqaddum nur, awaliyahnya nur, di situ baru saya agak kenceng gitu ya. Jadi guru beliau itu namanya siapa? Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini guru beliau di satu kampung, satu kota ya, yang menjadi pusatnya ahli hadis, pusatnya ahli kalam ya, pusatnya orang-orang belajar usul fiqih ya. Dan kota itu sekarang berada di Iran ya. Kota tersebut, dan dulu Imam Muslim juga di sana, sampai kemudian juga beliau ya. Imam inilah imam katakan ini Ghazali ini al-bahrul mughriq atau mughriq, lautan samudra yang menenggelamkan. Jadi siapa yang ikut kajian dia pasti tenggelam. Itu Ghazali ya. Bahkan beberapa masyayikh mengatakan huwa asy-Syafi'i ats-tsani, Syafi'i kedua ya. Ke Tus ya, ke Ghazal. Ternyata makbarahnya Imam Syafi'i itu gak dirawat-rawat amat sama orang Syiah itu ya. Tapi di sana juga masih banyak Ahlus Sunnah ya di Iran itu. Tidak benar kalau tidak ada lagi Ahlus Sunnah di Iran, masih ada, cuma tidak sekuat seperti di Indonesia ya.
Beliau ini gelarnya Hujjatul Islam. Kalau di kalangan sufi, beliau nggak dapat gelar seperti itu. Beliau hanya disebut Sahibul Ihya. Ya. Yang dapat gelar Hujjah itu Imam Sidi Ahmad Ar-Rifai. Sidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau Hujjatul Aulia. Jadi ada Hujjatul Aulia, atau juga disebut beliau Qadil Aulia, itu Sidi Ahmad Rifai. Nah, kalau Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ya. Maksudnya apa? Wa ma min fannin fil Islam illa Imam Al-Ghazali ba'un, ya, wa hujjatun fi. Tidak ada satu ilmu di dalam bab ini kecuali Imam Ghazali punya andil di situ, ya. Dan tadinya saya mau buat kelas bahasa Arab, cuma kasihan yang nggak bisa bahasa Arab, ya. Tahun lalu kita buat malam hari, masih ingat ya, ada beberapa yang ikut, ya. Sahih Bukhari dalam bahasa Arab. Itu sebenarnya tes aja, ngetes ada nggak orang minat ngaji Sahih Bukhari lagi pakai bahasa Arab gitu. Ya, ternyata ada tuh. Insya Allah nanti kita buat lagi, tapi memang saya pengen ada kelas bahasa Arab karena guru saya dulu pesan, Syekh Taufik Al-Buti masih hidup, alimuddin bilghatiddin, ya. Alimuddin bilghatiddin, ajarkan agama ini dengan bahasa agama itu turun, yaitu al-lughah al-arabiyah, ya. Imam Ghazali jadi pindah dari Tus ke Naisapur. Beliau di Naisapur tuh, jadi dulu setiap jami' itu disebut Jami' An-Nizam, ya, karena langsung dibuka oleh Nizamul Mulk, ya, kalau sekarang Perdana Menteri barangkali, ya. Lalu beliau diundang untuk mengajar di Baghdad, pusat Nizam, pusat Nizamiyah, jadi Jami' An-Nizam atau Jami' An-Nizamiyah. Sampai hari ini masih ada jamiah. Jadi jamiah sekarang di India, di Hyderabad. Salah satu pengijazah hadis saya dari sana, yaitu Syekh Syarif Khaja. Beliau jalur India saya ke sana. Kalau sanad saya ke India melalui beliau, ya. Ternyata sanadnya ke Syekh Yasin juga, ya. Baik. Dan itu orang ngajar Sahih Bukhari pakai bahasa Arab. Awalnya kayak kita nggak percaya ini orang bisa ngomong bahasa Arab nggak sih? Sampai dia ngomong haddatsana fulan. Lama-lama mesinnya panas dan lancar, tidak ada sama sekali hambatan, ya, nggak ada sama sekali hambatan. Imam Ghazali, apapun yang ditulisnya jadi viral. Apapun yang ditulisnya itu jadi viral. Apapun yang tulis Imam Ghazali maka menjadi kitab yang masyhur. Kitab Mustasfa yang ditulis di Baghdad itu di masa hidupnya sudah sampai ke Andalus. Antum bisa bayangkan. Padahal belum ada archive.com, ya, belum ada Maktabah Alfiyah. Betul nggak? Begitu dahsyatnya ternyata. Jadi setiap kali ada orang haji, kitab ini kan dibawa. Dulu tidak ada namanya penerbit, dulu itu khattat. Maka setiap kitab itu pasti ada khattatnya di belakang. Siapa kaligrafinya, penulis kaligrafinya, penyalinnya. Nasikh disebut, ya, penyalin. Jadi beda penyalin dengan penulis. Penulis itu pengarang, kalau penyalin itu dia cuma nyalin isi kitab. Melalui orang-orang yang berhaji dari Herat, dari Uzbek, dari mana, mereka mampir di Baghdad, dari Baghdad mereka bawalah kitab itu ke Mekah. Di Mekah itu diajarkan kitab beliau, wa huwa hayy wa mazala hayy. Beliau pro mana, ya. Bagi saya itu bukan masalah benar dan salah, tapi itu masalah ijtihad mereka yang berbeda, ya. Karena ternyata Ibnu Rus
pengagum Aristo, pengagum hebat. Ya, jadi dia sangat tersinggung kalau Ghazali mengatakan Aristo ini nggak ngerti Tuhan gitu, nggak kenal Allah gitu. Kira-kira gitu tuh ya. Baik teman-teman ya. Nah, kitab ini penting sekali dan saya mengulang-ulang kitab ini sudah berkali-kali ya. Dan nggak puas-puas. Dan ini juga menjadi salah satu rujukan untuk filsafat ilmu yang saya ajarkan di S3. Ya, jadi untuk S3 ini salah satu materi yang saya kupas 1 atau 2 pertemuan. Jadi mahasiswa itu kita ajak bedah kitab ini. Ya. Ala kulli hal, ikhwah fillah, ini ribat ya. Ini rumah ribat, rumah ngaji. Kalau rumah saya yang di Depok, ini rumah ngaji di sini. Tapi memang terbatas karena kita tempatnya juga terbatas. Tapi insya Allah semangat ngaji itu kita hidupkan. Dulu di daerah-daerah dekat sini hutan kayu itu banyak kajian-kajian, tapi sudah mulai hilang. Ternyata Allah takdirkan saya kemudian lebih sering di sini. Mengkaji kitab Imam Ghazali, insya Allah akan memperkuat karya mazhab Sunni yang 4, lalu bertasawuf manhaj Imam Junaid, Imam Ghazali, Imam Syazili dan sejenisnya. Maka kalau orang lagi mau ngetes, mau validasi ini thariqat tasawuf, dia thariqat Sunni atau tidak, thariqatnya bid'ah atau sunnah, ya, bid'ah atau sunnah. Maka tinggal nanti dicek keselarasannya dengan ajaran Imam Al-Ghazali. Tapi bukan berarti kitab Ghazali ini stagnan. Beliau membuka lahan untuk kita garap. Masalahnya, banyak orang berhenti di karya Ghazali, tidak mau mengembangkannya. Ibn Arabi beda, dia mengembangkannya. Ya. Imam Sya'rani nggak mau berhenti, dia mengembangkannya. Ya. Imam As-Sayyadi, Ar-Rifai, beliau mengembangkannya. Sidi Ahmad Tijani beliau mengembangkannya. Muhammad Abdul Karim Saman beliau mengembangkannya, sehingga tidak berhenti pada mustalahat qadimah. Namun apapun yang ada hari ini dalam obrolan sufi itu semuanya pasti sudah dibuka oleh Ghazali. Nah, termasuk ini Ar-Risalah Dunia, saya menerjemahkannya jembatan antara ilmu ahli zahir atau orang-orang syariat, fikih, fuqaha dengan ahlul haqaiq. Jadi ini menjembatani antara aswaja yang menganggap sufi itu halu. Loh, aswaja kok bilang sufi halu? Gak sah aswajanya. Kan aswaja salah satu pilarnya bertasawuf Ghazali. Dan Imam Ghazali buka celah bab ini dengan kaidah yang sangat kuat sekali. Ya. Jadi saya agak prihatin dengan orang-orang yang sok-sok ingin mempurifikasi Islam dari halu, membersihkan agama ini dari halu, ternyata dia membabat habis bab yang disebut bab mukasyafah, musyahadah, yang merupakan puncak dari pencapaian seorang muslim, yaitu al-ihsan. Ya, dia nggak percaya kalau ada orang nyampe, ya, terjebak pada materialisme. Lalu apa buktinya kalau ente ketemu Nabi Muhammad? Apa jawabannya? Jawabannya di Ghazali. Man lam yazuk lam ya'rif. Kamu kok belum merasakan, kamu nggak paham yang aku rasakan. Subjektif dong? Enggak. Subjektif secara pengalaman, tapi secara kaidah dia sudah objektif. Kenapa? Lianna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak pernah menyerupai Nabi Muhammad SAW. Ya, ini contoh banyak hari ini orang menolak mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya. Dia bayangin mimpi ketemu Nabi itu orang tua-tua gitu. Lalu tua keburu uzur lah. Justru pengalaman Sayyidina Nabi SAW mulai dari kecil. Maka pewaris Nabi Muhammad SAW akan mengalami pengalaman itu juga dari kecil. Dari dia muda, ya. Imam Ghazali ini jangan salah paham teman-teman. Ini banyak yang mengklaim Imam Ghazali ini nggak ahli hadis.
Untuk zaman itu Imam Ghazali nggak ahli hadis. Tapi kalau beliau hidup zaman ini, antum cium tangan dia kali untuk hadis. Kenapa? Beliau hafal lebih dari 5.000 kitab, 5.000 hadis. Ada yang hafal? Ustadz-ustadz yang ngaku-ngaku ahli mengkritik Imam Ghazali dalam hadis, ayo kita tantang dalam bab hadis. Benar nggak dia muhaddis? Atau dia pakar ilmu hadis? Imam Ghazali juga pakar ilmu hadis, tapi dia bukan hafiz, musnid, mutqin, dan naqid. Beliau bukan muhaddis yang mengkritisi sanad. Jadi beliau bukan pengkritik sanad. Ya, marhaban ya, silakan. Ya. Jadi beliau bukan orang yang tugasnya mengkritisi sanad. Maka Imam Al-Ghazali hanya menukil kitab. Jadi yang ini lucu, yang mengkritisi beliau itu namanya Ibnul Jauzi, muhaddis. Yang juga nanti dikritisi lagi oleh ahli hadis karena terlalu gampang mendoif-doifkan dan memalsukan hadis. Ibnul Jauzi ini pernah mengkritisi Imam Abu Nuaim, kitabnya Hilyatul Auliya ada di sini. Abu Nuaim itu nukil kalam-kalam sufi tapi pakai sanad. Apa kata Ibnul Jauzi? Ini orang nih buang-buang aja nih. Masa kitab tasawuf pakai sanad? Ya, buang-buang tempat, buang-buang kertas, nggak efektif. Lalu datang Imam Ghazali menghilangkan sanad, langsung menukil matan. Apa kata dia? Apa ini Ghazali ini? Nggak ngerti sanad sama sekali. Masa nyebutin hadis nggak pakai sanad? Nggak konsisten. Ya. Akhirnya Ibnul Jauzi mengkritisi Al-Imam Al-Ghazali dan mengatakan hadisnya banyak dhaif. Ya. Betul ada dhaif, tapi juga banyak hasannya, juga banyak sahihnya. Wa mata was sahih al-Bukhari ala sadri. Beliau wafat Sahih Bukhari di dadanya. Beliau salah satu bacaannya adalah Sahih Al-Bukhari. Beliau punya sanad Abu Dawud, Tirmizi, semua kitab hadis beliau punya sanadnya. Dan beliau menghafalkan kitab Ajza' Ibni Abi Dunya yang kitabnya lebih dari 50 judul, bahkan 100 judul saya dengar dari beberapa masyayikh. Cuma yang saya tahu 50 judul. Dan beliau tahu itu kitab semua. Yang dinukil beliau di dalam kitab Ihya kebanyakan dari ajza, jadi buku-buku kecil dari Ibnu Abi Dunya. Sanadnya sudah nggak disebutkan. Ya, masalahnya tidak semua karya Ibnu Abi Dunya sampai ke kita hari ini. Orang yang bilang nggak ketemu, bilang la asalalahu, saya nggak ketemu hadisnya, bukan berarti nggak ada. Ya, jadi saya tidak ingin bela-belain Ghazali ini terlalu pintar dalam semua ini, nggak juga. Beliau betul bukan pakar kritik sanad, tapi beliau juga nggak bodoh-bodoh amat kok dalam bab hadis. Ya, antum coba bayangkan hari ini ada orang hafal 5.000 hadis, kita sebut dia apa? Ahli hadis. Setahu saya orang yang disebut ahli hadis sekarang dia nggak pernah hafal 1.000 hadis. Ya, kecuali dia ikut lomba, habis itu lupa lagi. Itu cuma peserta lomba musabaqah, bukan muhaddis. Muhaddis itu ya seperti Sidi Ahmad Ghumari, yang belakangannya Sidi Abdullah Ghumari. Beliau bilang, saya nggak hafal hadis seperti orang terdahulu, tapi ente sebut satu hadis aku tahu, kata Sidi Abdullah Ghumari. Ya. Insya Allah kita akan mengikuti jalan-jalan mereka, ya. Insya Allah. Ya. Jadi ketika saya mengkaji akidah, banyak juga kawan-kawan sahaja nggak percaya. Allah ini kan kajiannya hadis, ngapain bahas akidah? Ngambil lapak gua nih, gitu. Lah justru S1, S2, S3 saya hadis kalau secara resmi, akidah secara resmi, formal. Hadis itu dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub dan beberapa masyayikh murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Adapun tasawuf jauh sebelum saya ngampus. Dari kecil sudah bertasawuf, sudah bertarekat. Umur 11 saya sudah ngambil Thariqah Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Umur 13 sudah khalwat. Jadi lalu anehnya habis itu saya kena salafi gitu. Saya masuk salafi. Tapi itu berkah. Akhirnya sekarang kita nggak benci-benci amat lah masalah itu, cuma ngeritik aja, benci enggak. Ya.
ikut aliran macam-macam lah ya, ikut kajian tafsir versi NII pernah juga. Akhirnya kita tahu pola mereka apa, ikut khuruj Jemaah Tabligh. Oh, kita tahu ternyata Jemaah Tabligh ini pendirinya muhaddis, ahli hadis dan akidahnya Ahlus Sunnah. Mereka bukan aliran baru. Mereka cuma punya kepergerakan manhaj suluk baru, yaitu khuruj namanya. Itu aja bedanya. Masuk juga kelompok-kelompok beberapa lah, dan itu nikmat sekali. Allah lah yang memperjalankan itu ya. Maka di tahun 2006 hampir semua karya Ghazali yang dicetak saya khatamkan. Ya, udah capek soalnya. Capek balik ke Ghazali aja. Nah, karena saya dulu tahun waktu umur saya masih 14 tahun ngomong ini. Ilmu ini sudah beres Imam Ghazali. Kamu kalau apa-apa baca Ghazali. Bukan berlebihan, yang dimaksud beliau benar ya. Maka tidak benar orang mengatakan Ghazali ini yang memundurkan Islam. Itu tidak benar. Itu orang salah faham dan mungkin kurang baca karya Imam Ghazali. Justru Imam Ghazali inilah yang menghadirkan ilmu itu utuh. Jadi kalau membaca ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ini jangan pakai alat yang salah. Kalau ilmu hadis harus empirik. Gitu. Kalau ilmu akidah mesti rasional. Ilmu tasawuf mesti intuitif. Intuisi. Rohani. Jangan pakai akal-akalan. Nanti ente nggak percaya. Apalagi pakai empirik. Itu bilang halu tuh. Ya. Tapi ujung-ujungnya orang bertasawuf. Dan kita senang sekali ya. Dulu ada yang sangat liberal ya. Gus Lil Absar Abdallah. Sekarang ngaji kitab Ghazali. Kembali ke Ghazali kok. Ya, nggak usah khawatir. Balik ke Imam Ghazali. Siapa lagi itu ya? Siapa yang antum sebut liberal? Ada senior saya, Dr. Abdul Muksid. Oh, itu Ghazalian sekali. Sulit dicelah untuk mengkritik dia tuh sulit sekali. Ya. Kalau ngeritik mereka versi hadis. Data-dataan gitu. Baru kalah. Tapi nggak kalah juga, nanti dibalikin sama mereka. Karena mereka kuat di analisa. Ya. Maka teman-teman di halaman 24 yang ini ya. Imam Ghazali bukan orang sempurna, tapi beliau sangat sempurna dibandingkan kita. Ya. Untuk beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam sahib Ihya Ulumuddin wa Ar-Risalah Al-Dunia Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah.